Sejarah Rasemi. Kebinasaan yang diakibatkan fitnah ternyata jauh lebih mengerikan dalam kenyataan daripada gambaran yang pernah diceritakan manusia. Di antara pejabat tua yang masih bertahan dalam keadaan yang menegangkan itu hanyalah Rakuti, yang tetap dipertahankan sebagai bekal dari pengalasan Winihsuka, yang sudah kehilangan sebagian rekannya yang digantikan dengan wajah-wajah baru yang masih muda. Akibat keadaan yang menekan, dalam waktu beberapa bulan setelah peristiwa Lamajang pecah, hampir separuh rambut Rakuti berubah putih dan abu-abu. Meski 3-4 kali berkesempatan menemui Rakuti, Rasemi menahan diri untuk tidak buru-buru menemuinya. Rasemi masih menunggu waktu untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang telah terjadi pada Rakuti setelah peristiwa Lamajang yang mengerikan itu. Semakin lama mengikuti rombongan Ambarang menemui pimpinan kaki diantur yang terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Rasemi merasakan matanya lebih banyak melihat, telinganya lebih banyak mendengar, dan hatinya lebih banyak mengalirkan darah dan air mata. Kebinasaan yang diakibatkan fitnah ternyata jauh lebih mengerikan dalam kenyataan daripada gambaran yang pernah diceritakan manusia, karena derita kesengsaraan tidak hanya dipikul oleh yang tertimpa fitnah, melainkan berlanjut dan sambung-menyambung dari bapak, anak, hingga cucu dan cicit. Sungguh kebinasaan yang sulit ditanggung oleh mereka yang tersisa hidup sebagai buronan berbahaya. Selama berbulan-bulan hingga memasuki tahun kedua, hidup sebagai buronan dalam penyamaran, Rasemi diam-diam mendapati kenyataan bahwa di tengah kebinasaan para pejabat Malang yang tewas dalam peristiwa Lamajang, terdapat 3 orang keluarga yang masih hidup. Pertama, Mapanji Srikna, cucu buyut laki-laki dari sang Panji Wiranagari yang berusia 4 tahun, yang diasuh Empu Putut, seorang nayaka di Katemonggungan Daha. Yang kedua, Mapanji Munindra, cucu laki-laki dari sang Panji Anengah yang berusia 7 tahun, diasuh oleh Empu Kasti, nayaka di Kademungan Daha. Yang ketiga, Mapanji Agreswara, cucu sang Panji Samara yang berusia 5 tahun, diasuh oleh Empu Bayalatu, nayaka di Karanggan Daha. Dalam kegembiraan, keharuan dan kelegaan yang dirasakannya, Rasemi merasakan kepedihan yang nyaris tidak dapat ditahannya. Karena semua kabar yang sampai kepadanya selalu menunjukkan bukti yang menyedihkan. Seluruh keluarganya tidak tersisa satu orang pun oleh keganasan bala pasukan Majapahit yang dipimpin Dyah Halayuda. Akhir riwayat Rasemi dalam sejarah kerajaan Majapahit masih menyisakan kontroversi. Apakah ia memberontak atau korban fitnah? Ada yang meyakini bahwa pejabat tinggi itu melakukan pemberontakan, namun pendapat lain mengatakan Rasemi tewas akibat membela Nambi, Rakrian Patih pertama Majapahit. Rasemi adalah salah satu anggota Dharmaputra, yakni orang-orang istimewa pilihan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Majapahit. Dari sistem pemerintahan kerajaan Jawa klasik karya Purwadi, Dharmaputra terdiri dari 7 orang anggota, yakni Rasemi, Rakuti, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama menjelaskan, Dharmaputra merupakan jabatan untuk mereka yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit, yang ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya.
Adapun kitab Pararaton menggambarkan Darmaputra sebagai pengalasan Winisuka atau pegawai istimewa yang disayangi raja. Aksi rasmi terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, putra Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai raja kedua Majapahit. Ada dua versi terkait sumber sejarah yang mengungkapkan tentang pemberontakan rasmi. Versi pertama diperoleh dari Pararaton, sedangkan versi kedua dikisahkan lewat Kidung Sorandaka. Pemberontakan rasmi versi Pararaton. Kitab Pararaton menyebut Rasmi memang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit pada 1318 Masehi. Secara singkat, Pararaton mengisahkan pemberontakan Rasmi terhadap kekuasaan Raja Jayanegara dilakukan di Lasem, dekat Rembang, Jawa Tengah. Setelah Raden Wijaya mangkat dan tahta beralih ke Jayanegara, Rasmi memang ditempatkan di Lasem. Penempatan pejabat keluar istana yang semula memiliki posisi tinggi di kerajaan terkadang dianggap sebagai bentuk penyingkiran. Hal tersebut pernah pula dialami oleh Arya Wiraraja yang dikirim ke Sumenep oleh Raja terakhir Singasari Kertanegara atau Ranggalawe yang ditunjuk sebagai Adipati di Tuban oleh Raden Wijaya. Pararaton tidak menceritakan secara terperinci mengenai pemberontakan Rasmi, namun bisa jadi itu lantaran rasa sakit hatinya terhadap Raja Jayanegara. Para anggota Darmaputra memang tidak menyukai raja kedua Majapahit itu dengan sejumlah alasan. Asal-usul Jayanegara diduga menjadi alasan mengapa para Darmaputra termasuk Rasmi muak terhadap junjungan mereka itu. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanegara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir. Ibunda Jayanegara bernama Darapetak, putri kerajaan Darmasraya dari Sumatera. Darapetak dibawa dari ekspedisi Pamalayu, operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih Jayanegara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kartanegara. Kerajaan Singasari merupakan pendahulu kerajaan Majapahit. Sebelum mendirikan Majapahit pada 1293, Raden Wijaya adalah senopati perang sekaligus menantu Raja Singasari, yakni Raja Kartanegara. Nantinya setelah Rasmi, keenam anggota Darmaputra lainnya juga melancarkan aksi pemberontakan dan seluruhnya tewas ditumpas oleh pasukan Majapahit atas perintah Raja Jayanegara. Mengenai akhir pemberontakan Rasmi, Pararaton juga tidak mengisahkan dengan gamblang. Hanya disebutkan bahwa gerakan Rasmi dapat dibasmi oleh Majapahit. Rasmi terbunuh dalam operasi penumpasan itu. Pemberontakan Rasmi versi Sorandaka. Kidung Sorandaka tidak menyebut Rasmi telah melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Raja Jayanegara di Majapahit, melainkan ia tewas karena membela Nambi, Perdana Menteri pertama Majapahit yang dulu diangkat langsung oleh Raden Wijaya. Berbeda dengan Pararaton yang mencatat 1318 sebagai tahun pemberontakan Rasmi, Kidung Sorandaka menyebutkan bahwa Rasmi meninggal dunia pada 1316 di Lamajang, Jawa Timur. Yang dituding melakukan pemberontakan justru Nambi. Rahadi Budi Setio dalam Banjir Darah di Majapahit menyatakan bahwa aksi perlawanan Nambi termasuk gerakan pemberontakan terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit. Dikisahkan pada 1316 Nambi izin untuk pergi ke Lamajang
karena ayahnya meninggal dunia, Rasemi turut serta dalam rombongan pelayat itu. Singkat cerita, seorang tokoh licik bernama Dyah Halayudha menghasut Raja Jayanegara. Halayudha adalah sepupu ayah Jayanegara, yakni Raden Wijaya. Halayudha mengatakan bahwa ada kemungkinan Nambi sedang mempersiapkan diri di Lamajang untuk melawan Majapahit. Jayanegara yang termakan akal bulus Halayudha kemudian mengirimkan pasukan Lamajang untuk membasmi Nambi. Terjadilah insiden berdarah di Lamajang. Kidung Sorandaka menyebutkan bahwa Nambi tewas dalam operasi penumpasan oleh pasukan Majapahit tersebut beserta seluruh rombongan, termasuk Rasemi. Rakrian Semi Dharma putra Majapahit dari Lasem. Lasem sudah membuat sejarah sejak awal berdirinya Majapahit. Semua itu berkat Rakrian Semi asal Lasem. Rasemi adalah seorang pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Dia ditugaskan menjadi Dharma putra dan mendapat gelar Rakrian atau Rakrian Semi. Namun nasib Rasemi dan anggota pasukan elit lainnya di sisa hidupnya berakhir tragis. Namun para raton menyebutkan pada tahun 1318 Rasemi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Terbunuhnya Rasemi memunculkan dendam 6 anggota Dharma putra lainnya. Puncaknya pada 1319 Rakuti bersama anggota Dharma putra lainnya berhasil menggalang kekuatan untuk memberontak. Dari ketujuh Dharma putra tersebut, yang paling terkenal mungkin Rakuti dan Ratanca. Rakuti terkenal karena sempat berhasil menduduki istana kerajaan dan memproklamirkan diri secara sepihak menjadi Raja Majapahit. Sementara Ratanca terkenal sebagai tabib kerajaan. Namun akhirnya pemberontakan dapat ditumpas oleh pimpinan pasukan elit Majapahit. Tidak banyaknya catatan tentang Dharma putra termasuk dalam prasasti yang ditinggalkan kerajaan tersebut. Minimnya catatan ini kemungkinan besar karena ketujuh orang ini pada akhirnya semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan Raja kedua Majapahit, Jayanegara. Seluruh personel pasukan elit ini dikambing hitamkan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian, sehingga penulisnya, yaitu antara lain Empu Prapanca, merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Rasemi adalah pejabat jujur yang banyak membantu kemajuan Majapahit. Dari itulah ia di masa Raden Wijaya memerintah diangkat sebagai pejabat Dharma putra. Namun akibat fitnah keji yang dilakukan Dyah Halayudha, seorang petinggi Majapahit yang sangat berambisi menjadi Mahapati, Rasemi di kemudian hari memberontak. Rasemi bersembunyi bersama pengikutnya di daerah sekitaran Lasem dan Rembang. Pengangkatan Dyah Halayudha menjadi Mahapati Majapahit selepas wafatnya Nambi pada tahun 1316 membuat Rasemi berkeyakinan bahwa Dyah Halayudha lah yang memfitnah dirinya dan Nambi memberontak. Oleh karena itu, Rasemi selama pelarian kemudian bertekad untuk benar-benar memberontak dan mengumpulkan orang-orang yang sepaham dengannya. Selama 2 tahun dalam pelarian, yaitu dari tahun 1316 sampai 1318, Rasemi terus melakukan pemberontakan dan membuat kekacauan di Lasem dan Rembang. Rasemi banyak menewaskan para pengikut Dyah Halayudha. Keadaan semacam itu membuat Dyah Halayudha murka, sehingga dengan kekuatan penuh, akhirnya Dyah Halayudha mengirimkan tentara Majapahit secara besar-besaran untuk memberantas pemberontakan Rasemi.
Dalam perang terakhir antara Rasmi dan tentara Majapahit, Rasmi terbunuh. Jejak Rasmi, pejabat tinggi Majapahit yang misterius. Berbatasan langsung dengan kota Tuban, Jawa Timur, Lasem pernah menjadi salah satu kota besar di masa lalu. Bahkan di zaman Majapahit, wilayah ini juga mendapat perhatian tersendiri. Hingga Prabu Hayam Wuruk pernah menyempatkan diri untuk datang berkunjung ke kota ini. Perhatian penguasa Majapahit pada Lasem bukan hanya di zaman Hayam Wuruk. Jauh sebelum itu, tepatnya di saat kerajaan ini baru berdiri, Majapahit sudah melihat Lasem sebagai wilayah yang istimewa. Karena itulah Raden Wijaya pendiri Majapahit mengangkat satu orang pilihan dari Lasem untuk menjadi seorang Dharma Putra di Majapahit. Dharma Putra sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya di awal berdirinya Majapahit, yang dipersiapkan sebagai calon pejabat tinggi ke depannya. Raden Wijaya memberi mereka pangkat rakrian. Jejak Rasmi sendiri diceritakan sebagai pemimpin di kekukuhan Lasem. Dia disebut-sebut sebagai seorang yang ahli dalam strategi politik. Karena itulah Raden Wijaya menyiapkannya sebagai salah satu birokrat Majapahit di masa depan. Namun sayangnya, rencana Raden Wijaya ini bisa dibilang gagal total, sebab sepeninggal dirinya dan tahta kekuasaan jatuh ke Jayanegara, kekacauan melanda Majapahit. Pemberontakan terjadi di mana-mana, termasuk yang melibatkan para Dharma Putra, sehingga kesemua anggota Dharma Putra itu akhirnya meninggal dalam pemberontakan masing-masing. Jejak Rasmi sendiri dikabarkan pulang kembali ke kampung halamannya di Lasem dan mencoba memimpin perlawanan kepada Majapahit. Namun perlawanan itu gagal dan dia diceritakan terbunuh di bawah sebatang pohon randu. Oleh para pendukungnya, jasad Rasmi diduga dikebumikan tepat di bawah pohon randu itu. Hanya saja lokasi pastinya belum ada literatur yang menjelaskan dengan pasti. Ada yang menduga bahwa lokasinya berada di wilayah sekitar Kampung Ngeblek, Desa Ngargomulyo. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sebuah makam yang diduga makam Rasmi di bawah pohon randu di kampung itu. Namun mengenai kebenarannya, sampai saat ini masih terus dalam proses penelitian, apalagi seiring proses islamisasi, bentuk makam itu juga berubah. Terlepas dari kisah kelam itu, setidaknya keberadaan sosok Rasmi di Majapahit menunjukkan bahwa wilayah Lasem memang memiliki posisi yang istimewa. Karena itulah tidak salah bila di wilayah ini banyak ditemukan situs-situs peninggalan bersejarah yang menunjukkan bahwa Lasem merupakan salah satu wilayah yang berpengaruh dalam perkembangan peradaban masyarakat Jawa di masa lalu. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.